lockdown itu akan berdampak kepada psychological effect yang pada akhirnya akan meruntuhkan perekonomian ya. Iya. Makin memperburuk situasi. Betul. Yang harus Hai sahabat inspirasi. Hai sahabat inspirasi. Hai Mbak Widya. Hai Mbak Putu. Nah, di samping saya hari ini sudah hadir satu perempuan cantik, teman saya, namanya Dr. Rahajeng Widya. Nah, Ibu cantik ini adalah dia akademisi juga, pengamat ekonomi juga, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga juga ya. Paling penting Ibu dari 2 anak remaja, remaja. Dan banyak anak-anak kecil yang mengeong-ngeong. Nah, dia ya. penggemar Jadi kucing. ibu dua milenial dengan beberapa anabul. Nah, anabul gitu ya. Nah, Mbak Rahajeng Widya ini kalau dari akademisinya, beliau ini doktor bidang strategik pemasaran. Wow. Mostly ke strategik ya. Makanya Mbak Widya ini aku panggil Mbak ya karena orang Jawa. Nah, Mbak Widya ini banyak sekali jadi speaker di berbagai event selain mengajar ya Mbak ya. Dan juga aktif jadi juri di berbagai event penjurian awarding. Saya juga banyak sebetulnya saya juga banyak di kegiatan sosial. Sosialnya juga. Jadi ada di beberapa organisasi juga. Apa Mbak antara lain organisasinya Mbak? Organisasinya kalau untuk organisasi perempuan, apa yang paling perempuan banyak itu saya ada di PPLIPI, Persatuan Perempuan Lintas Profesi. Saya ketua Jakarta Selatan. Wow. Kalau perempuan pengusaha saya di IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha. Itu organisasi perempuan, khusus perempuan ya, makanya jadi cantik gini. Kalau bisnis saya ada di gabungan Asosiasi Pengerjaan Logam dan Mesin. Oh, itu berat banget kayaknya tuh ya. Itu berat, lumayan Logam berat. Dan mesin, saya ya. kebetulan ketua bidang kerjasama antar lembaga di sana. Oh. Jadi itu beda banget, satu kegiatan yang kontradiktif. Ya, tetapi kan kita harus merambah semuanya kan. Jadi membawakan juga komunitas para pebisnis ya di tanah air. Nah, makanya gini Mbak. Nah, bincang-bincang kita hari ini sebetulnya ada kaitan dengan isu yang lagi merebak sekarang ini. Kita sebetulnya kita berduka ya, kalau boleh dibilang berduka atau kita prihatin ya. Kita prihatin karena di dunia juga Indonesia lagi terimpact isu virus corona. Level kita masih prihatin ya. Dan mudah-mudahan sih nggak sampai naik level lagi gitu ya. Tapi ini kan menarik, kita mau bahas dari sisi ekonomi dan bisnis. Karena kan tadi Mbak Widya itu kan membidangi juga asosiasi-asosiasi para pebisnis kan. Dan juga sebagai akademisi, apalagi strategic marketing. Ini kan pasti yang saya pengen tahu impact-nya seperti apa gitu kan. Tapi yang pertama gini, Mbak gimana sih melihat ini tiba-tiba seperti, kalau saya sih mikirnya gini, seperti nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba corona merebak gitu. Sebenarnya sih ini mungkin udah agak lama ya, 2-3 bulan lalu udah muncul kan. Tapi saya juga masih kayak fine-fine aja gitu. Jauh kan di Wuhan, Cina sana gitu. Sampai saya pernah bilang juga ke temen yang lagi posting-posting tentang corona, saya sempat bilang ini, udah deh jangan sering posting-posting, nanti malah isunya jadi melebar gitu. Ternyata melebar beneran loh. Gimana Mbak kalau menurut Mbak Widya melihat isu ini? Sama, kita juga tadinya overconfident. Saya merasa, dari saya pribadi, di pendapat pribadi itu overconfident. Saya udah tahu, saya ngikutin sebetulnya berita yang di Wuhan. Dari mulai ratusan yang meninggal sampai ribuan. Saya ngikutin banget gitu. Banget. Karena saya juga dari sisi ekonomi, memang meskipun itu ada di Wuhan, saya sudah merasa dampak ekonominya. Karena kan kita juga banyak hubungan juga ya perdagangan dampak ekonomi ke Cina sudah berasa sekali, terutama di industri yang mereka sudah mulai. Tapi saya juga, meskipun dampak ekonominya berasa, dapat dikatakan meskipun kita dapat beberapa yang di industri di Indonesia, manufaktur, itu kan masih tergantung bahan pembantunya impor itu ya dari sana. Kebanyakan dari sana. Terus ada beberapa yang memang mungkin produksi awalnya di sini, kemudian finishing mass production di sana, dibawa balik lagi ke sini. Dan itu juga ada beberapa terhambat ya. Logistik juga terhambat, bahan baku juga terhambat. Nah itu saya baru aware, maksudnya awal-awal tuh saya hanya merasa bahwa ini ada dampak ekonominya. Saya juga sama, saya sangat pede banget. Tapi I'm not sure kalau penyakit itu pada ini akan datang ke Indonesia. Jadi saya mencoba, padahal saya seorang ekonom, saya mencoba sok-sok seperti seorang
dokter. Saya Menganalisa melihat gitu ya, bahwa, kira-kira impact-nya seperti apa. Analisa abal-abal sebetulnya. Jangan Saya gitu melihat dong. bahwa gini, Seorang saya melihat bahwa gini, bahwa virus corona akan mati pada suhu sekian. Jadi kan, jadi kayaknya nggak Jakarta nggak deh. mungkin lah gitu ya. Gitu loh. Saat Indonesia, apalagi tiba-tiba, Jakarta, dalam 2 waktu minggu yang seminggu pendek ini, dalam waktu pendek, saya juga sebetulnya ya shock. Ya. Kita semua shock ya. Kita semua shock. Tetapi meskipun kita semua shock, ya kita memang harus tetap tenang. Gitu ya. Jadi paling tidak tetap tenang kita ya. sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dari orang-orang, kita juga dikasih pendidikan lebih. Iya. Kita juga dikasih akses lebih ke beberapa informasi area. ya, terhadap Akses informasi. lebih. Mungkin kita juga kan akses kepada dunia usaha, akses kepada dunia industri. Kadang-kadang kita juga sebagai seorang speaker, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang motivator, kita tidak ada pilihan. Orang-orang yang posisi ada di public speaking, di garda depan, tidak punya pilihan, kita harus tenang. Ya. Menghadapi harus ini ya. tenang. Karena kenapa? Kita juga harus inspiring ke publik. Karena mas krisis sesungguhnya adalah krisis kesehatan memang terjadi. Tapi sebetulnya pemerintah, kita harus punya keyakinan. Pemerintah sudah siap sebetulnya. Karena Indonesia itu kan sudah pernah ada MERS. Ya, betul. Sudah pernah ada SARS, ya. Sudah ada flu burung. Itu sudah siap. Sudah ada mitigasi-mitigasi ya yang disiapkan. Yang sebetulnya krisis sesungguhnya adalah psychological krisis. Psychological gitu. ya. Menghadapi jadi, ini. Kepanikan. Iya, secara psychological mereka ada kepanikan. Pada akhirnya terjadi perubahan behavior di market, behavior di bisnis dan lain-lain gitu loh. Anjlok semua. Iya, andai kata orang tenang, tidak panik, sebetulnya impact-nya ya memang tidak akan terlalu parah. Mungkin for time being orang tidak berkegiatan dulu. Tapi karena orang itu panik, jadi ya dari sisi ekonomi, krisis sesungguhnya bukan krisis tidak berdampak secara langsung, tetapi dampaknya karena pikiran psikologis orang itu ya. Terus gini Mbak, kan sekarang kita akhirnya mengarah ke isu lockdown ya. Karena kan beberapa negara yang terpapar virus corona melakukan itu. Betul. Itali, Tiongkok udah duluan ya, China, negara-negara Eropa, bahkan negara tetangga, Filipina juga udah melakukan lockdown. Nah, kita kan sekarang masih kontroversi nih ya. Betul. Mau lockdown atau enggak, walaupun itu balik lagi itu sebetulnya kebijakan politik pemerintah ya. Nah, Mbak sebagai pengamat ekonomi, setuju nggak sih sebenarnya Jakarta di lockdown atau kota-kota lain di Indonesia? Kalau menurut saya, untuk kondisi masyarakat semajemuk ini, Jakarta itu kan sangat majemuk, baik dari sisi profesi, pendidikan dan lain-lain. Menurut saya lockdown tidak perlu dilakukan. Gitu ya, karena impact-nya lebih parah. Iya, jadi gini, banyak orang teriak-teriak lockdown. Apakah orang betul-betul mengerti arti sesungguhnya lockdown itu apa? Apa sih lockdown itu sebenarnya? Ayo kita coba deh. Iya kan, lockdown itu kan dapat dikatakan nih, ini saya juga kan correct me if I'm wrong ya. Jadi lockdown itu di dalam pemikiran saya, yang saya sekilas ketahui, lockdown itu kan benar-benar penguncian total. Iya, nggak boleh masuk, masyarakat itu tidak boleh beraktivitas juga. Kayak misalnya contoh di Wuhan itu betul-betul ditutup. Bahkan sampai ada beberapa apartemen, kawasan hunian itu ditutup dan dijaga polisi. Nggak boleh keluar, nggak boleh masuk, nggak boleh ada yang masuk, boleh keluar sama sekali. Beberapa untuk kebutuhan pribadi disuplai oleh pemerintah. Apakah masyarakat kita sanggup melakukan itu? Bagaimana dengan pedagang-pedagang asongan? Ya, bagaimana dengan pedagang-pedagang? Ya kalau menurut saya, lockdown itu akan berdampak kepada psychological effect yang pada akhirnya akan meruntuhkan perekonomian ya. Makin memperburuk situasi. Betul. Yang harus dilakukan adalah memang pembatasan sudah betul apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan memang sangat baik penanganan corona itu harus satu pintu. Satu pintu. Sekarang gitu. udah benar Mbak ya, udah benar banget ya. Gitu, satu pintu. Jadi semua pemerintah daerah harus patuh kepada satu pintu gitu. Jadi kalau mereka mempunyai ini sendiri-sendiri nanti akan menimbulkan sebuah persepsi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita tidak bersatu jadi satu pintu, itu kan memang ya akan terjadi sebuah distorsi informasi, tidak teraturan. Informasinya terdistorsi. Jadi informasi sesungguhnya ini bergeser kemana, pada akhirnya juga langkahnya tidak tepat guna. Nah, kembali lagi ke lockdown, masyarakat juga perlu diedukasi. Lockdown itu apa?
Iya. Kadang-kadang mereka nggak paham. Betul. Disuruh istirahat di rumah anak-anak sekolah. Iya. Tapi jalan-jalan. Istirahat di rumah bukan lockdown sih sebetulnya. Karena kan orang masih punya option. Iya. Tapi kalau lockdown itu betul-betul itu pemerintah sudah turun di situ. Jaga. Betul, jaga, dan orang itu tidak boleh kesana kemari. Gitu. Dapat dikatakan sementara di Jakarta yang segini padatnya, segitu crowdednya, mobilisasi orang. Jadi kalau menurut saya sih Pemprov perlunya sosialisasi saja, pembatasan area-area nggak apa-apa gitu. Tapi kalau totally lockdown itu memang sebelum mau melakukan lockdown, edukasi dulu publik ya. Ke publik. Lockdown itu apa sih? Ya. Bagaimana dampaknya? Si publik yang berteriak lockdown itu tanya balik. Anda tahu nggak? Ngerti nggak sih maksudnya gitu ya? Anda tahu nggak saat Anda bilang? Jadi jangan harus lockdown, harus lockdown gitu ya. Wow. Yang ngomong lockdown itu sanggupkah Anda? Bertanggung jawab. Anda akan pergi ke kayak misalnya Anda akan pergi ke kerabat Anda yang sakit atau dijaga oleh aparat keamanan? Tidak boleh. Iya. Sementara kan ada nggak gelombang protes nanti? Iya, nanti ada nggak rame lagi, banyak lagi kan? Saat terjadi lockdown kan mungkin akan terjadi PHK juga. Nah kemudian juga dampak ekonominya kalau saya akan lebih. Kalau dari kacamata saya pribadi, pembatasan sekarang itu sudah lebih baik ya. Tapi sekarang pembatasan saya juga mau tanyakan. Juga banyak pembatasan masih orang nggak paham juga kan yang tadi aku bilang ya. Misalnya anak-anak diliburkan, tapi juga masih ada yang kemana-kemana. Padahal kan pembatasan itu kita harus memutus rantai penyebaran virus corona ini, gitu kan ya. Itu tadi banyak orang tua juga yang overconfidence. Dia merasa bahwa saya nggak mungkin terpapar. Padahal yang namanya virus ini ada beberapa orang yang tidak ada gejalanya sama sekali. Semua orang punya potensi tertular. Iya. Jadi betul-betul kita harus mengajak kepada semua masyarakat bahwa 14 hari anjuran untuk diam di rumah itu benar-benar dilakukan untuk diam di rumah. Diikuti ya? Ya, kecuali memang ada darurat dan itu pun daruratnya dengan sigap. Kita pergi keluar rumah dengan kesadaran melindungi diri. Betul. Baik kita terhadap orang maupun kita juga kepada orang lain kan. Kita kan nggak tahu di dalam tubuh kita gitu. Dan juga mulai sadar untuk melakukan tes. Oh iya. Dan itu juga rumah sakit masih terbatas ya. Tes itu juga mungkin harus jadi warning ya. Tapi paling tidak kita melakukan tes kesehatan yang bisa kita lakukan saja dulu gitu loh. Karena yang saya ketahui coronavirus itu tidak akan terjadi apa-apa untuk orang yang sehat. Iya. Untuk orang yang sehat, jadi dapat dikatakan andai kata kita kena tapi kondisi tubuh kita lagi sehat, fit aja gitu ya. sebetulnya bisa tertangani. Banyak korban berjatuhan saat kondisi tubuhnya tidak lagi sehat. Drop ya. Nah, itu yang harus kita lakukan secara paralel saja. Kalau kita tes khusus spesifik secara spesifik tes COVID-19 belum kebagian antriannya, kita lakukan tes yang lain saja bagi yang mampu. Jadi kita lakukan saja tes kesehatan buat diri kita sendiri. Kayak saya misalnya baru ambil hasil dari MMC bahwa saya tes fine aja, sehat ya. Fine aja. Jadi andai kata amit-amit andai kata terpapar, berarti kan tidak ada potensi tidak. Pokoknya kita sudah tahu bahwa paling tidak kita membantu bahwa saya sudah punya hasil tes nih. Jadi saya juga memang sebetulnya tidak ada gejala penyakit yang lain. Jadi betul-betul hanya terpapar saja gitu. Jadi yang mereka yang sekarang juga kan berita bagusnya kan sudah ada yang sembuh juga. Jadi yang sembuh itu memang secara kondisi kesehatan yang lain yang memang dia sehat. Benar-benar. Gitu. Nah itu yang harus kita make sure ya. Mbak, mungkin kita balik lagi tadi ke pelaku bisnis ya, secara ekonomi, apa sih sebenarnya message yang mungkin Mbak dapatkan dari kasus ini? Message yang didapatkan dari kasus ini? Terutama untuk para pebisnis dan pelaku ekonomi ya, mereka harus pesan buat mereka tuh harus seperti apa? Kata kuncinya cuma satu kalau saya, tetap tenang. Tetap tenang ya? Iya. Sebetulnya kalau setiap orang tenang, bahwa menyadari ini adalah hanya masalah kesehatan. Kalau semua orang tetap tenang, sebetulnya bisnis pun memang akan mengalami penurunan. Siklus Tetapi penurunan ini dapat dikatakan di dalam sebuah siklus itu akan terjadi S-curve lagi gitu. Jadi decline-nya itu tidak akan betul-betul di bawah, dia akan tetap naik lagi. Kalau kita tetap tenang, bisnis tetap berjalan. Dapat dikatakan
lockdown tidak dilakukan karena kan toh orang kan tetap perlu makan, orang tetap perlu UKM tetap jalan. Jadi itu sebetulnya perekonomian harus hidup yang di bawah dapat dikatakan bisnis skala kecil, skala besar memang mungkin ada beberapa terganggu ya terkait dengan bahan baku. Tapi UKM itu sangat harus bergulir terus, betul, harus hidup terus ya. Ya, UKM itu dapat dikatakan bisnis yang tidak terlalu terpengaruh oleh krisis global dan lain-lain. Tetap tenang dan kita tetap hidupkan UKM kita. Betul. Terima kasih untuk para Mbak pelaku Widya. usaha, saya juga pelaku usaha tetap tenang, tidak perlu panik berlebihan. Usaha tetap usaha. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk menenangkan diri dan menenangkan satu sama lain. Terutama untuk orang-orang yang berada di garda depan. Kita juga ucapkan respect apresiasi buat mereka yang di garda depan itu. Untuk para pelaku medis, mereka juga saya sangat appreciate pergi ke rumah sakit, mereka semua tetap tenang menghadapi pasien siapapun, gitu kan? Karena sebetulnya saya tahu di dalam hati mereka tidak tuh pasti deg-degan juga dong. Pasien ini adalah ini, tapi dan keluarganya mereka kan bagaimana rasanya kan. Tapi dengan mereka tetap tenang, itu akan aliran positif ke kita juga berasa. Makanya kita semua juga sebagai pelaku bisnis, pelaku bisnis ekonomi di organisasi, di industri, itu kata kuncinya kalau sudah tenang. Terima kasih Dr. Rahajeng Widya yang luar biasa. Terima kasih sudah menjadi tamu pada sore hari ini ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Mbak Widya juga share ya, karena berbagi itu indah, supaya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi yang baik. Salam inspirasi.